menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Meanwhile, Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Saya marah, ini benar-benar marah. Karena hari ini saya... Jangan marah-marah kau Wak Udin, nanti kena stroke kau. Ya, relax Wak Udin, relax, bawa bertenang. Wak Udin, kau kalau marah pun Wak Udin, ya muka kau tuh pun ya kan tetap lucu. Jadi kau marah sama nggak marah sama aja. Sekarang wajah-wajah sok pintar itu berubah jadi wajah becek ketakutan, kayak tikus got ketiban ember berisi air comberan. Dulu teriak paling lantang soal moral dan kebenaran, sekarang sibuk cari celah biar bisa kabur dari jeratan hukum. Sebenarnya Rai Suryo CS itu dari awal udah sadar, mereka bakal kalah telak di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang doa netizen se-Indonesia Raya yang selama ini dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya terkabul. Doa yang mana bang? Kayak gini, denger nih ya. Si dokter mangkrak itu diciduk oleh aparat. Dan katanya si dokter mangkrak ini mewek ya, bahkan nangis-nangis. Aduh, si dokter mangkrak ini diciduk karena rompi oren yang selama ini dijahit sudah selesai. Ya semoga saja teman-teman ya informasi ini benar ya, karena saya tidak tahu ya kabar ini benar ataukah hanya iseng netizen saja. Ya kita ketahui bersama lah netizen plus 62 ini kan iseng-iseng gitu. Aduh, suka jahil gitulah. Yang jelas teman-teman ya, kalau informasi ini benar, maka itu akan menjadi kabar baik bagi para ternak Mulyono, ya kan? Tetapi kalau kabar ini belum benar, maka kami berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat kabar ini menjadi benar. Selain itu, ya, untuk memperkuat amunisinya, ya, amunisi golongan orang-orang somplak ini, si Rismon bertemu dengan Bambang Tri. Ya mungkin saja ya kan si Rismon ini bertemu Bambang Tri ini mau bertanya gitu loh. Bertanya-tanya tentang pengalamannya di dalam penjara. Karena sebentar lagi si Rismon, dokter mangkrak ya, setannya TV itu kan akan menyusul si Bambang Tri ke balik jeruji besi. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini kan yang kalian mau, dokter mangkrak ditangkap mewek, ternyata hanya editan. Kurang ajar ya. Ternyata ini hanya rekayasa AI temen ya. Waduh, udah kadung seneng saya ya kan, si dokter mangkrak diciduk nangis-nangis. Nggak taunya hanya netizen plus 62 yang iseng ya kan. Kurang ajar. Padahal udah pada seneng ya kan. Saya yakin kalau si dokter mangkrak ini diciduk, gak sedikit ya masyarakat Indonesia yang akan menggelar selamatan atau mungkin akan menyembelih kambing dan bakar ayam dan ikan ya. Aduh, mangkrak, mudah-mudahan saja konten yang baru saja kita saksikan ini ya, kalau memang ini belum asli, mudah-mudahan sebentar lagi akan ada video yang asli.
Lanjut. Menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Meanwhile, Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. 93% rakyat Indonesia, tapi demo 30 biji aja nggak ada. Dan mohon maaf teman-teman ya, saya bukannya body shaming gitu ya. Ngelihat aki-aki, nini-nini tadi itu yang demo, aduh macam kayak gimana, saya ngelus dada loh. Bahkan tadi juga ada yang mohon maaf gitu ya, yang ada juga kakinya yang kurang begitu sempurna gitu. Pakai jalan kaki pula ya kan demo, aduh olahraga itu baik Pak, tapi kalau demo macam kayak gini gimana gitu ngelihatnya. Hah? 93%, tapi demo aja 30 biji aja nggak genap. Mangkrak, lanjut. Saya marah ini, benar-benar marah. Karena hari ini saya Jangan marah-marah kau Wak Udin, nanti kena stroke kau. Ya, relax Wak Udin, relax, bawa bertenang. Wak Udin, kau kalau marah pun Wak Udin, ya muka kau tuh pun ya kan tetap lucu. Jadi kau marah sama nggak marah sama aja, ya kan? Lucu muka kau tuh. Jadi nggak pantas kau marah. Kan lebih bagus kau ngomong ya kan santai, tapi banyak manfaatnya daripada nih saya marah ini. Saya benar-benar marah. Ya marah-marah aja loh kau Wak Udin. Wak Udin, jaga emosi Wak Udin ya. Nanti kalau kau sakit nggak bisa kau dampingi si Risbon, si Tipa, si Panci. Kasihan orang itu. Ya siapa lagi mau bela orang tuh? Orang tuh udah keliling-keliling dunia minta pertolongan. Nggak ada yang mau nolong, cuman kau lah Wak Udin. Satu-satunya harapan si Rismon, si Panci sama si Tipa. Jadi kau jangan marah-marah Wak Udin, bawa bertenang ya Wak Udin ya, relax. Emang kurang ajar ya. Ibu yang barusan ini ya kan, Ternak Mulyono yang barusan ini sama seperti saya, Ternak Mulyono ini emang kurang ajar ya kan. Udah tahu Wak Udin itu dalam kondisi shock ya kan. Dia nggak tahu sebetulnya Ibu Yohana ini nggak tahu bahwa Wak Udin ini ya kan, ini adalah pengacara dengan rekor 100% kalah. Dia itu ingin pecah telur Bu Yohana ya kan. Ya sekali-kalilah dia menang dalam beracara membela kliennya. Masa nggak pernah menang gitu loh. Dari sekian kali membela klien, sekian kali pula kalah semua. Ini layak masuk rekor muri gitu loh. Pengacara dengan rekor 100% kalah. Kalahnya KO pula ya kan. Jadi pantaslah dia marah-marah. Dia itu bukan marah-marah kepada orang lain, dia marah-marah kepada dirinya sendiri. Kok nggak pernah menang gitu loh. Udah orang macam kayak gitu disuruh relax ya kan. Aduh, lanjut. Bertujuan untuk menyampaikan ya surat dan aspirasi kami untuk dilakukan audiensi atau bahkan kalau mungkin RDDU ya, rapat dengar pendapat umum tentang peristiwa-peristiwa yang kami lakukan, termasuk salah satunya kalau Komisi 10. Perkembangan kabar kasus ijazah palsu. Rai Suryo CS dulu sok jago nuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Teriak sana-sini kayak anjing kesiram air panas, suaranya bikin sakit telinga. Sekarang, mereka malah kejebak kasus hukum gara-gara laporan balik dari Pak Jokowi. Ibaratnya, mereka lagi nembak pakai ketapel ke gajah, tapi talinya putus, batu ketapelnya mental balik kena jidat sendiri. Sekarang wajah-wajah sok pintar itu berubah jadi wajah becek ketakutan, kayak tikus got ketiban ember berisi air comberan. Dulu teriak paling lantang soal moral dan kebenaran, sekarang sibuk cari celah biar bisa kabur dari jeratan hukum. Sebenarnya Rai Suryo CS itu dari awal udah sadar, mereka bakal kalah telak di persidangan. Mereka tuh tahu banget kalau ijazah Jokowi asli, karena UGM sendiri sudah menyatakan,
Tapi ya namanya mulut keburu belepotan, akhirnya tuduhan itu jadi bumerang. Yang jadi masalah, mereka nggak pernah nyangka kalau Pak Jokowi bakal benar-benar lapor ke polisi. Begitu laporan itu masuk, mereka langsung kayak kambing kebakaran kandang, jenggot kepanasan, kalang kabut nggak karuan. Tiba-tiba sibuk kasakusuk kesana kemari, kayak maling yang sadar CCTV-nya udah nyala dari awal. Mereka sampai ngacir ke UGM, pura-pura cari bukti. Hasilnya, bukannya nemu bukti ijazah palsu, tapi malah makin yakin kalau ijazah Pak Jokowi asli. Tapi ikan mulut udah keburu jorok, nasi udah jadi bubur basi. Jadilah sekarang mereka joget-joget panik cari cara biar nggak dicekik hukum. Drama makin konyol pas mereka mulai ngemis ke Komnas HAM, kayak kasus ini soal pelanggaran HAM. Lah, yang dituduh ijazah palsu siapa? Yang nangis ke Komnas HAM siapa? Goblok kelas berat. Habis itu, nyari muka ke Pak Prabowo, kayak anak kos telat bayar kontrakan numpang minta makan. Lalu lari ke DPR, berharap diselamatkan, padahal semua orang tahu mereka cuma badut politik. Dan yang paling lucu, mereka sampai bikin buku sebagai alibi. Roy, bikin buku itu bukan bukti. Itu namanya dongeng. Sama aja kayak bikin komik Doraemon lalu klaim bisa keluarin pintu kemana saja buat kabur dari jerat hukum. Sekarang mereka berdiri di tepi jurang, tinggal tunggu waktu didorong hukum. Karma itu nggak main-main. Dan Rai Suryo CS sedang jadi tontonan gratis, kayak sinetron murahan tapi endingnya udah ketebak, tamat dengan malu besar. Jadi intinya, Rai Suryo CS ini bukan lagi pahlawan kebenaran, tapi badut yang kecemplung got. Dulu so gagah nuduh orang punya ijazah palsu, sekarang malah kayak mahasiswa abadi yang gak lulus-lulus. Sibuk bikin alasan, ngarang teori, tapi nilainya tetap E. Percuma lari ke Komnas HAM, percuma ngemis ke Prabowo, percuma bikin buku. Karena pada akhirnya, hukum itu nggak bisa ditipu kayak tugas kuliah yang dicopas dari Wikipedia. Dan kalau besok mereka beneran masuk penjara, itu bukan karena Jokowi dendam, tapi karena mereka sendiri pingin masuk penjara. Rai Suryo CS itu ibarat orang yang nyalain kembang api di dalam celana. Dari awal udah tahu bakal meledak, tapi tetap nekat, dan sekarang hasilnya? Ya pantat sendiri yang gosong. Ya, mudah-mudahan kabar yang akhir-akhir ini kita dapat ya, bahwa sebentar lagi si maling panci, si krisis moneter, Dr. Mangkrak dan kawan-kawan itu segera mendekam di balik jeruji besi dan mendapatkan kado rompi oren begitu ya. Ya seperti itulah, makanya tambah seru ya kan menurut saya, karena mereka ini semakin kesini semakin panik. Tetapi ya panik mereka itu ya tidak sesuai dengan omongannya yang katanya udah lapor ke PBB, mengirim surat ke Donald Trump ya kan, ke Donald Bebek ya kan, ke Putin, juga ke Xi Jinping dan lain-lain gitu ya. Ujung-ujungnya balik lagi ke DPR. Ya beginilah orang panik ya kan. Namanya orang panik itu rumput pun akan dijadikan pegangan ya. Tentu teman-teman mengetahui tentang kata pepatah tersebut ya. Lanjut. Berita-berita dan narasi-narasi dari ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi, yang mengatakan diculik lah, dibunuh. Iya, isunya kenceng banget itu. Oh iya, ada loh di Surabaya ya kan. Itu kan supaya begini, supaya kelompok mereka itu seolah-olah masih kuat. Saya bisa melakukan apapun terhadap Bapak Menteri. Nyatanya nggak gitu. Saya sudah ketemu Fadlizon, minta izin Fadlizon dia akan lapor ke Pak Prabowo gitu. Yang jelas waktu itu mau saya cetak gitu, saya sudah ngomong ke Pak Fadlizon,
Pak Fadlizon bilang oke, cetak aja, nanti belakangan saya tak lapor Pak Prabowo gitu. Berarti nanti di Jakarta pengennya ketemu Pak Prabowo Subianto? Iya, kalau laporan soal buku itu lagi gitu loh, supaya tahu ceritanya yang seperti apa gitu loh. Gitu aja. Nantilah masalah ijazah itu nggak usah disentuh, itu disentana aja nanti. Ya. Ya, gue yang kena dong. Ini begini Pak, ada aspirasi dari masyarakat Solo. Ya. Tolong dong, kami jangan dibilang-bilang geng Solo. Kota kami jadi jelek katanya. Saya setuju sih itu. Ya, jadi saya geng Jokowi aja bilangnya juga, gitu. Waduh, bener juga ya. Kota Solo itu kota yang keren. Masyarakatnya, orang-orangnya mantap lah. Jadi nggak pantas untuk. Dan kemarin kita bedah buku di Solo, tuh. Ya. Bedah bukunya Dan gini, saya di penjara kan teman saya orang Solo semua itu yang di penjara itu gak saya nggak punya masalah dengan mereka dan mereka nggak pernah punya masalah dengan saya gitu loh. Malah setelah munculnya berita Bang Rismon Roy Suryo Tiva itu malah mereka mendukung saya gitu. Jangan pakai Solo lagi lah. Geng yang busuk sana jangan dinamakan geng Solo lagi. Geng Jokowi. Geng ODGJ saja. Orang dekat Gibran Jokowi. OGD apa? ODGJ. ODGJ. Orang dekat gangguan jiwa. Pada mau gila udah. Bang, kalau kita ketemu begini rame-rame ada yang panik nggak ya? Ya, adalah ODGJ. ODGJ. Ya, orang dekat Gibran Jokowi. Tapi kan kita nggak urusan itu mereka mau panik mau apa. Yang penting kan kita konsentrasi apa yang kita kerjakan ini. Kita yakin yang kita kerjakan ini benar dan bahkan sangat dibutuhkan oleh itu. Ya udah kita jalan gitu terus. Soal mereka panik terus macam-macam ya itu urusan mereka. Dan waktu itu Pak Prabowo sedang dibully gitu. Nah, saya berusaha menepis pembulian itu dengan lewat buku itu gitu. Saya sudah ketemu Fadlizon, minta izin Fadlizon dia akan lapor ke Pak Prabowo gitu. Yang jelas waktu itu mau saya cetak gitu, saya sudah ngomong ke Pak Fadlizon. Pak Fadlizon bilang oke, cetak aja, nanti belakangan saya tak lapor Pak Prabowo gitu. Berarti nanti di Jakarta pengennya ketemu Pak Prabowo Subianto? Iya, kalau laporan soal buku itu lagi gitu loh, supaya tahu ceritanya yang seperti apa gitu loh. Orang yang memegang teguh perjuangan, kata-katanya dan prinsipnya seperti Pak Bambang Tri. Nah ini kita di kediaman Pak Bambang Tri, menjumpai Pak Bambang Tri dan sehat ya. Live sudah? Oleh karena itu kita bersyukur ya bahwa masih ada manusia-manusia yang memegang prinsip hidupnya dengan konsisten, tidak tercemar dengan keserakahan, kerakusan material dalam hidup. Ya, hak rakyat, sekali lagi saya katakan, hak rakyat untuk mengetahui dokumen publik yang telah dipakai untuk mencalonkan diri, apalagi calon presiden. Gitu ya, Pak Bambang Tri. Nah ini sedikit aja, Pak Bambang Tri cerita bahwa beliau sehat-sehat aja ya Pak ya? Sehat-sehat aja, jadi nggak benar itu berita yang mengatakan saya diculik itu. Ya pertama saya yakin, saya mau diculik, mau diapain, mau saya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau mau nyulik Bang Rismon ini aja gitu. RRT lah ya. RRT itu gitu loh. Tapi itu juga nggak akan terjadi. Saya kira rakyat sudah tahu lah sekarang siapa yang benar, siapa yang salah gitu loh. Dan kita juga nggak mau karena sudah merasa menang gitu, nggak. Kita justru pengen melengkapi informasi di semua. Untuk rakyat, hak mereka untuk dapat informasi itu nggak boleh ada yang larang, nggak boleh ada yang menghalangi gitu loh. Pesannya sama Pak Prabowo. Nah, khusus Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo ada tulisan penutup itu di bukunya Pak Bambang Tri. Judulnya Adam 31 meter itu. 31 meter itu kan. Kata penutupnya atau katanya dari Pak Prabowo Subianto? Ya, itu kan epilog. Memegang teguh perjuangan, kata-katanya dan prinsipnya seperti Pak Bambang Tri. Nah ini kita di kediaman Pak Bambang Tri, menjumpai Pak Bambang Tri dan sehat ya. Live sudah? Oleh karena itu
kita bersyukur ya bahwa masih ada manusia-manusia yang memegang prinsip hidupnya dengan konsisten, tidak tercemar dengan apa namanya keserakahan, kerakusan material dalam hidup. Ya, hak rakyat, sekali lagi saya katakan, hak rakyat untuk mengetahui dokumen publik yang telah dipakai untuk mencalonkan diri, apalagi calon presiden. Gitu ya, Pak Bambang Tri. Nah, ini sedikit aja Pak Bambang Tri cerita bahwa beliau sehat-sehat aja ya Pak ya. Sehat-sehat aja. Jadi nggak benar itu berita yang mengatakan saya diculik itu. Ya, pertama saya yakin saya mau diculik, mau diapain? Mau saya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau mau nyulik panggil semuanya aja. Gitu. RRT lah ya. RRT itu gitu loh. Tapi itu juga nggak akan terjadi. Saya kira rakyat sudah tahu lah sekarang siapa yang benar, siapa yang salah gitu loh. Dan kita juga nggak mau apa ya, karena sudah merasa menang gitu. Nggak, kita justru pengen melengkapi informasi di semua. Untuk rakyat, hak mereka untuk dapat informasi itu nggak boleh ada yang larang, nggak boleh ada yang menghalangi gitu loh. Pesannya sama Pak Prabowo. Nah, khusus Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo ada tulisan penutup itu di bukunya Pak Bambang Tri. Judulnya Adam 31 meter Adam itu. 31 meter itu kan. Iya. Kata penutupnya atau katanya dari Pak Prabowo Subianto? Ya, itu kan epilog itu. Epilognya ya dari penutup gitu. Dan waktu itu Pak Prabowo sedang dibully gitu. Nah, saya berusaha menepis pembulian itu dengan lewat buku itu gitu. Saya sudah ketemu Fadlizon, minta izin Fadlizon dia akan lapor ke Pak Prabowo gitu. Yang jelas waktu itu mau saya cetak gitu, saya sudah ngomong ke Pak Fadlizon. Pak Fadlizon bilang, oke, cetak aja, nanti belakangan saya tak lapor Pak Prabowo gitu. Berarti nanti di Jakarta pengennya ketemu Pak Prabowo Subianto ya? Iya, kalau laporan soal buku itu lagi gitu loh. Supaya tahu ceritanya yang seperti apa gitu loh. Oke deh, pesannya gitu aja ya. Jadi kalian yang kemarin pernah menyumbang lewat Pak Bambang. Untuk Pak Bambang Tri. Kalau podcast di Sentana duluan ya. Iya, Sentana. Ya, cuma kemarin kan ada pemirsa Bali G Academy dan akun X Rismon Sianipar. Saya galang kemarin lewat sebuah yayasan ya dari Pak Muslim Arbi sudah sampai sama Pak Bambang Tri. Jadi terima kasih ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang menghargai perjuangan seorang Bambang Tri ya, yang hidupnya sekarang masih memerlukan uluran tangan kalian juga gitu ya. Jadi mungkin kalian tidak punya waktu atau tenaga atau apa ya, tapi kita harus appreciate semua orang yang berjuang untuk republik ini ya, mencari kebenaran gitu Pak ya. Iya. Gitu aja. Nantilah masalah ijazah itu nggak usah disentuh, itu di Sentana aja nanti. Ya. Yep. Gue yang kena dong. Kalau gue dari Kak Ica, Bambang Tri udah bebas, katanya ada yang nggak percaya, belum percaya. Iya. Lo ini sehat. Soalnya beritanya diculik. Ya. Berarti menurut Termul ini Bambang Tri palsu. Cloningan. Dari Ima, semoga Bambang Tri sehat selalu. Ya. Dari Adriana, alhamdulillah sehat selalu, manusia merdeka. Iya, yang penting gini, itu kan teman-teman banyak itu yang menggalang atau donasi untuk saya itu yang penting itu saja yang didukung mereka gitu. Kalau mereka nggak bisa komunikasi langsung dengan saya, yakinlah bahwa orang-orang yang membuat donasi-donasi itu sangat tulus kepada saya gitu loh. Valid dan pasti. Valid, iya. Gitu. Nyatanya yang dari Bang Rismon kemarin juga saya waktu di penjara itu tuh lewat Pak Muslim Arbi gitu. Ya, jangan percaya berita-berita dan narasi-narasi dari ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Yang mengatakan diculik lah, dibunuh lah. Iya, isunya kenceng banget itu. Oh, iya ada loh di sebelah saya ya kan. Itu kan supaya begini, supaya kelompok mereka itu seolah-olah masih kuat, saya bisa melakukan apapun terhadap Bambang Tri. Nyatanya nggak gitu. Soalnya kemarin ada ini begini Pak, ada aspirasi dari masyarakat Solo.
tolong dong, kami jangan dibilang-bilang geng Solo. Kota kami jadi jelek katanya. Saya setuju sih itu. Ya, jadi saya Geng Jokowi aja bilangnya juga gitu. saya, waduh, bener juga ya. Kota Solo itu kota yang keren. Masyarakatnya, orang-orangnya mantap lah. Jadi nggak pantas untuk. Dan kemarin kita bedah buku di Solo, tuh. Ya. Bedah bukunya di Dan Solo. gini, saya di penjara kan teman saya orang Solo semua itu yang di penjara itu. Itu juga. Itu saya nggak punya masalah dengan mereka dan mereka nggak pernah punya masalah dengan saya gitu loh. Ya. Malah setelah munculnya berita Bang Rismon, Roy Suryo, Tifa itu malah mereka mendukung saya gitu. Oke, berarti geng Solo itu banyak yang baik ya sebenarnya. Jadi, Jangan pakai Solo lagi lah. Geng yang busuk sana jangan dinamakan geng Solo lagi. Iya. Geng Jokowi. Geng ODGJ saja. Orang dekat Gibran Jokowi. Iya. Bahkan kalau ada berita TV yang soal ini, soal Bang Rismon, Bu Tifa sama Pak Roy itu, saya tidur itu dibangunin, Pak, berita-berita itu. Oh gitu. Berarti sering lihat kawan-kawan ini di Polda ya? Iya, di penjara loh. Lapas Ragen. Iya, maksudnya berita Polda. Berita Polda. Yang di TV kan selalu berita Polda. Kalau berita yang Kasmujo kan nggak pernah masuk TV. Iya. Malas mereka menayangkan itu. Ada kok yang Kasmujo Ada juga, diwawancarai Bang Rismon itu loh. Oh iya, ada juga. Oke. Saya punya kesempatan untuk menjelaskan pada mereka ini yang terjadi ini seperti ini gitu. Oke. Nah, terus mereka Oke lah sebentar aja. Nanti kan ke Sentana. Ya, soalnya kita juga mau bedah buku lagi ya. Oke. Kita mengejar bedah buku lagi di Jogja. universitas yang masih kami sembunyikan namanya. Lebih tua daripada UGM. Oh iya, Pak Janes nih. Aduh, selamat bertemu kembali. Udah betul-betul ini adalah pejuang wartawan betul yang tidak Sesama mau dijual. wartawan tua. Wartawan senior. Jadi semuanya kepada pemirsa Bali G, inilah buktinya bahwa Pak Bambang Tri ini masih sehat. Ya. Jadi jangan ada omongan-omongan. Sampai sini dibayar bohir nggak? Jadi tadi apa tadi? Ini bohir saya nih Janes. OGD apa? ODGJ. Orang dekat gangguan jiwa. Udah pada mau gila udah. Iya, ini baju orange ini karena sudah baru lepas dari lapas. Janes pakai baju orange karena mau melamar kerja. Shopee Food. Iklan. Gak apa-apa iklan. Ya, kalau Shopee mau ngiklan di Bali G Academy atau di Sentana, kami open kok ya. Open. Gila loh. Saya perlu ngomong sedikit ini. Iya, Pak. Ini yang kita tempati ini adalah miliknya kakak saya Pak Bambang Sadono itu. Tapi saya yakin beliau nggak keberatan apa-apa. Saya wong itu kandung saya kok gitu. Dan memang kemarin ada jarak karena masalah saya dengan Jokowi itu kan. Tapi ini saya yakin begitu saya ketemu nanti akan ikut dukung. Dukung semua ini gitu loh. Ini karena saya belum punya kesempatan untuk menjelaskan langsung kepada beliau. Nanti aja di podcast, Pak. Iya. Dicicil. Biar pemirsa itu ini agak-agak. Enggak, ini banyak salam, ada salam tempel nggak? Ya kan, tapi salam tempelnya kemana? Masalahnya iya. nggak boleh ke rekening saya ya. Jangan. Lewat donasi itu tadi tuh diatur aja. Ya, salam tempelnya lewat donasi aja. Ada pula Pak yang nggak menyangka, alhamdulillah ternyata Pak Bambang tuh masih hidup sampai sekarang. Hoax ini parah ya, ODGJ ini hoaxnya parah. Enggak, bisa saja memang kan terkubur. Pak Bambang kan Terkubur lagi ngeri kali. Maksudnya berita-beritanya. Beritanya terkubur. bebas kan nggak banyak orang tahu. Memang saya ini wartawan menghindari gitu. Sebelum saya ketemu para pendekar ini, saya belum akan bicara ke publik gitu. Ya, kalau sekarang saya akan bicara gitu. Tapi satu lagi ada yang terkubur sekarang. Apa itu? Pak Jokowi nggak pernah kelihatan lagi. Itu juga terkubur saya lihat itu. Pak Bambang Tri muncul, Pak Jokowi terkubur. Ya, ini yang bahasa jurnalistik aja. Jurnalistik. Tapi memang begitu sih kayaknya. Saya itu menunggu kesempatan kapan saya bisa wawancara dengan Pak Jokowi gitu.
Pak Ya, Jokowi ayo oke. ketemu sama Pak Bambang Tri Jadi dong. kemarin Pak, ini fakta nih, tanggal 16 April ada kawan-kawan saya yang ingin bertemu Pak Jokowi di rumahnya, dikasih masuk. Lalu respon beliau adalah nanti ketemu di proses hukum. Jadi saya juga agak-agak ngeri-ngeri sedap. Saya kemarin ditanya oleh penyidik, Bang Michael kenapa tidak mencoba datang ke rumah beliau? Lah, yang datang baik-baik dengan memberikan surat saja di proses hukum, jawabannya kan itu kan berarti seseorang yang anti wawancara. Iya, Pak Jokowi ini pokoknya posisinya kan repot, maju kena, mundur kena. Bicara belok kiri kena, belok kanan iya, kena ya. tampil di pers juga kena, sembunyi juga kena. Gitu. Satu jalan ini adalah nanti kita bertemu dengan Pak Jokowi, tapi dengan mediasinya orangnya Pak Prabowo gitu. Oh, gitu. Ya. Waduh, canggih banget. Canggih, Pak, gitu. Memang kalau wartawan senior Iya, out of the box out ya. of the box, ya kan? Itu. Supaya ini ada minta nomor telepon Bapak nih dari Kim Corner. Oke. Please thanks katanya. Jadi Oke, ini Waduh. langsung Oh iya. langsung ditulis aja. Tunjukkan aja. Di monitor Langsung aja, di ditulis monitor, aja Bang. langsung ditulis di pin aja di. Kamu ngomong saya ajudannya Pak Bambang Tri. Bang, di situ aja tunjukkan gini di monitor. Jangan dicatat, aja. nanti ditegur YouTube katanya. Tunjukkan di monitor aja. ini banyak sekali Pak teman Bapak itu di sini. Karena Sini, memang Bang, sudah saya tunjukkan. sudah parah ya, menderita 5 tahun di penjara ya, Kelihatan nggak? gara-gara kelakuan seseorang. Kelihatan? Oh iya, iya Kak. Udah? Naikin. Udah kelihatan. Kelihatan kok. Itu rekeningnya ya. Ah. Jangan ke rekening Udah Michael kelihatan Sinaga ya, namanya? nanti nyasar. Nanti saya yang pakai duitnya. Oh iya udah. Udah kelihatan? Udah. Udah terbaca Apalagi- ya. Jadi kalau apalagi- kalian ingin membantu Pak Bambang Tri langsung atas nama siapa? R.A. Jauhari, bukan lewat Rismond, apalagi Mikael Sinaga yang sudah kaya, ya kan? Jangan transfer ke Mikael Sinaga. Nanti dibuat jalan-jalan ke Alaska. Oh, Dingin bro. tolong deketin Alaska lagi. dingin Nih. bro. Nih. Apalagi ke rekening Janes Yahaan. Jangan ke rekening Janes Yahaan, nanti ke Lapo dibawa. Udah ke pasar pramuka sama Janes. Iya. Iya. Itu Ya, kameranya. kameranya di situ bro. Oke. Itu ya nomor rekeningnya. Udah. Kalau Ya. Cukup lagi ya. Oke. ada yang mau salam tempel. Salam tempelnya kalau bisa, ya sebanyak mungkin untuk Pak Bambang Tri untuk memberikan support mengawali kehidupan akibat kriminalisasi 3 tahun berapa Pak? Bang? Kalau yang kedua ini, Yang kedua ini 3 tahun kurang 2 bulan. 3 tahun kurang 2 bulan, coba bayangkan, ya. Padahal dia, 2 tahun. Yang padahal Pak 2,5 Bambang Tri ini tahun. cuma mengeksekusi hak rakyat untuk mengetahui ijazah presidennya, malah dikriminalisasi. Gimana ini Pak Prabowo Subianto? Angkat dong Pak Bambang Tri sebagai staf sus Pak. Staf khusus kepresidenan. Ini yang lebih layak ini, yang memegang pendiriannya yang anti serakah. Jangan gitu, katanya Salsa Erwina yang mau jadi staf khusus presiden. Jauh. Itu belum menunjukkan konsistensi prinsip hidupnya. Oh gitu ya. Belum teruji. Kenapa? Kan Huta Galung kan saudaranya lain. Nggak ada di sini suku-sukuan sini. Kita bersaudara dalam nilai, dalam prinsip. Nggak ada itu. Oh gitu ya. Agama-agama suku-suku. Ini para Ada pendekat. Pak salamnya. Ada yang dari Banjarmasin, dari Solo, dari Jogja, Iya. dari mana-mana nih Pak. Memangnya karena dia Batak langsung ini nggak ada di sini. Nggak ada ya. Nggak ada bagi kita. Iya, Kita saya- berjuang berdasarkan nilai. Kita dipertemukan dengan nilai kebangsaan. Kalau Gitu. nilai-nilai kebangsaan itu, saya juga mengaku Batak, tapi asli Bunda. Gitu. Iya, saya juga baru mau bilang, saya sama Bang Rismond ini juga bukan gara-gara dia Batak. Setuju sama dia bukan gara-gara dia Meskipun Batak. pertama ketemu di Lapo gitu ya. Iya. Oh iya Pak. Di Lapo Jogja. Kang Nile,
nggak salah Pak Pramudia juga berasal dari sini ya? Oh iya, Iya, Pak Pram. Saya membaca buku novel Bumi Manusia. Ya. Tetralogi. Iya. Orang Blora itu. Ya, barusan sudah kita saksikan ya dengan sangat cukup panjang bahkan sangat panjang, yaitu pertemuan si Bambang Tri si Rismon gitu ya, bersama Setanya TV dan beberapa temannya tadi ya kan, yang ngomongnya nggak jelas menemui Bambang Tri. Ya cuma gitu loh, dengan terang-terangan jangan percaya dengan isu bahwa Bambang Tri ODGJ. Ngomongnya di depan orangnya pula ya kan, sama aja lu itu menyindir sebetulnya. Sebetulnya kalian itu percaya bahwa Bambang Tri itu kurang 1 sendok ya kan, makanya kalian itu ngomong di depan Bambang Tri. Kalian nggak tahu sakit hati Bambang Tri itu. Ada aja ya kan. Tapi teman-teman ya, sebetulnya kalau mungkin bagi para pembenci Jokowi, mereka akan menganggap bahwa ini orang-orang penting sedang berkumpul berkoalisi untuk menyerang Jokowi. Tidak, sebetulnya kalau dari kacamata saya, si Rismon ini bertemu dengan Bambang Tri ini sebetulnya dalam rangka itu sowan gitu ya, bertanya-tanya tentang kondisi di penjara, bagaimana sih pengalaman dia ketika sidang digugat oleh Jokowi gitu. Jadi maksudnya adalah si Rismon ini agar ketika nanti menjadi tersangka dan di penjara itu nggak kaget. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.